Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc, tentunya bersama dengan Rado Institute. Kita terus mengawal dunia maya Indonesia dengan berbagai kegiatan tridharma perguruan tinggi. Kolaborasi riset mahasiswa dan Rado Institute berbasis output riset artikel internasional terus melakukan perubahan, melakukan evaluasi, terutama pada sesi ketujuh ini kita akan melaksanakan review terhadap kegiatan kolaborasi riset ini, terutama dalam melihat kemampuan mahasiswa dalam menangkap sesi-sesi latihan, sesi-sesi pembelajaran, bagaimana dalam menghasilkan riset-riset artikel yang telah kita tajak hingga kepada sesi ketujuh ini. Tugas kita berikan, lalu kita minta divideokan untuk melihat kemampuan mahasiswa dalam membahas permasalahan-permasalahan yang timbul dari rumus-rumus yang dibahas. Terutama pada sesi ini kita akan membahas tentang suatu model peluang distribusi Lomax. Oleh sebab itu kita akan coba melihat kemampuan mahasiswa dalam melaksanakan pembahasan-pembahasan yang telah dipersiapkan untuk melihat kemampuan capaian 7 kali sesi pertemuan ini. Tentu kita akan coba review, kita coba lihat, persilahkan kepada mahasiswa dalam membahas masalah distribusi lomak, tentu saja berhubungan dengan estimasi parameter dan penghasilan pembuktian lomak itu sebagai fungsi densitas peluang. Oke, kita coba lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Fajar Fadila Mondri akan menerangkan tugas yang telah diberikan oleh Bapak Rado pada kolaborasi riset mahasiswa dan Rado Institute berbasis output riset artikel internasional, yaitu aplikasi Newton-Raphson untuk fungsi densitas dua parameter. Yang mana pada pembahasan sebelumnya, itu pada sesi 4, telah dijelaskan oleh Bapak Rado tentang aplikasi Newton-Raphson untuk fungsi densitas dua parameter terhadap distribusi Weibull. Kemudian diberikan tugas kepada saya untuk distribusi Lomax. Baik, langsung saja. Di sini kita memiliki fungsi distribusi Lomax dua parameter, yaitu beta dan lambda. Yang mana langkah awal kita akan membuktikan bahwa ini merupakan fungsi densitas peluang, yaitu dengan cara mengintegralkan terhadap batasnya dan hasilnya harus sama dengan 1. Yang mana yaitu integral dari 0 sampai tak hingga, lambda dikali beta dikali 1 tambah beta x berpangkat dengan min lambda tambah 1. Baik, kita misalkan U sama dengan 1 ditambah beta x. Du sama dengan beta dx. Dan dx sama dengan du per beta. Baik, di sini batas berubah dari x sama dengan 0, jadi u sama dengan 1, dan x sama dengan tak hingga, tetap menjadi x sama dengan tak hingga. Baik, kita integralkan dari 1 sampai tak hingga. Lambda dikali beta dikali u. U-nya tadi sama dengan ini. U sama dengan 1 tambah beta x. 1 tambah beta x mewakilkan U. U mewakilkan 1 tambah beta x. Berpangkat dengan negatif lambda tambah 1 dikali du dikali dengan dx-nya dikali dengan dx-nya, yaitu tadi dx-nya merupakan du per beta kali dengan du per beta. Kemudian ini bisa dihilangkan betanya sehingga kita tinggal, dan lambdanya kita kebelakangkan, jadi lambda integral 1 sampai tak hingga
dikali dengan U berpangkat dengan negatif lambda plus 1 DU. Kita turunkan terhadap U. Baik, sehingga menghasilkan lambda dikali mana turunan dari U berpangkat negatif lambda plus 1 itu diturunkan terhadap DU, yaitu U berpangkat negatif lambda per negatif lambda. Kemudian kita integralkan terhadap dari 1 sampai tak hingga. Yang mana yaitu lambda U diturunkan terhadap tak hingga sudah tentu hasilnya 0. Kemudian diturunkan terhadap 1 yaitu 1 sama dengan negatif 1 per lambda. Kemudian negatif ketemu negatif jadi positif jadi positif. Jadi lambda dikali 1 per lambda, ini lambdanya bisa kita coret sama dengan 1. Jadi terbukti bahwa fungsi distribusi Lomax ini merupakan fungsi densitas peluang. Baik, kita lanjut. Aplikasi Newton-Raphson untuk fungsi densitas 2 parameter terhadap distribusi Lomax. Nah, tadi kita sudah membuktikan bahwa ini merupakan fungsi densitas peluang. Kemudian kita akan memasukkan ke Newton-Raphson, yang mana kita memiliki densitas distribusi Lomax F X beta lambda sama dengan lambda beta 1 ditambah beta X berpangkat negatif lambda ditambah 1. Mana X besar dari 0 dan lambda besar dari 0. Langkah pertama yaitu kita menentukan fungsi likelihood-nya. Dinotasikan dengan L, X, dan X theta. X ini mewakilkan variabel acak dan theta ini mewakilkan parameter, yaitu beta dan lambda. Yang mana rumusnya yaitu Lx sama dengan Fx 1 dikali Fx 2 kali Fx 3 kali Fx 4 seterusnya sampai Fxn. Mana kemudian kita masukkan distribusi Lomax-nya, fungsi Lomax tadi, lambda dikali beta dikali 1 ditambah beta X1 diperpangkat dengan negatif lambda tambah 1 dikali beta lambda kali beta dikali 1 ditambah beta X2 berpangkat negatif lambda tambah 1 dikalikan seterusnya sampai lambda beta 1 ditambah beta Xn berpangkat negatif lambda tambah 1. Atau kita ringkas lagi, lambda dikali lambda seterusnya sampai n, jadi lambda berpangkat n, dengan beta dikali beta dan seterusnya jadi beta pangkat n. Kemudian di sini karena perkalian dinotasikan dengan tanda produk, yang mana produk dari I sama dengan 1 sampai n 1 ditambah beta xi berpangkat negatif lambda ditambah 1. Ini hasil likelihood-nya. Ini merupakan hasil fungsi likelihood-nya. Langkah selanjutnya kita akan mencari log likelihood, dinotasikan dengan L kecil X, yang mana kita melogaritma naturalkan fungsi likelihood yang sudah kita cari tadi. Jadi Lx-nya sama dengan logaritma dari L ini, logaritma dari Lx. Jadi lambda pangkat n kita logaritmakan, yang mana sifat logaritma natural yaitu A berpangkat B sama dengan B log A. Jadi B log A. Jadi N log lambda ditambah
Kemudian dikali, karena di sini ini perkalian A dikali B sama dengan log A ditambah log B, jadi berubah jadi positif. A dikali B sama dengan log A ditambah log B. Kemudian ini berubah jadi positif. Terus beta berpangkat N kita logaritmakan jadi N log beta. Kemudian ini berubah karena perkalian tadi A dikali B berubah A dikali B sama dengan log A dikali log B. Log A ditambah log B. Mohon maaf, log A ditambah log B. Jadi ditambah dengan, karena ini berubah menjadi penjumlahan, jadi tandanya sini berubah menjadi sigma I sama dengan 1 sampai N log 1 ditambah beta XI berpangkat negatif lambda ditambah 1. N log lambda ditambah N log beta ditambah sigma I sama dengan 1 sampai N dikurang lambda ditambah 1 log 1 ditambah beta XI. Kenapa di sini lambda dikurang satunya berpindah? Karena sifat dari logaritma natural itu log A berpangkat B sama dengan B log A. Sama dengan B log A. Jadi negatif lambda tambah 1 log 1 ditambah beta XI. Mohon maaf, negatif lambda tambah 1 log 1 ditambah beta XI. Kemudian disingkat lagi N log lambda ditambah N log beta dikurang, karena di sini tidak memiliki XI, bisa dikeluarkan dari sigma, jadi dikurang negatif lambda tambah 1 sigma I sama dengan 1 sampai N sampai N 1 ditambah beta XI, dan ini merupakan likelihood kita, log likelihood. Mohon maaf, ini merupakan log likelihood. Dan langkah selanjutnya kita memaksimumkan log likelihood tadi. Karena kita memiliki dua parameter lambda dan beta, memiliki dua parameter, maka maksimum log likelihood kita ada dua juga. Yang satu terhadap lambda, diturunkan terhadap lambda, dan yang satu turunkan terhadap beta. Yang mana yang akan kita turunkan ini tadi, ini dia. Ini kita turunkan terhadap lambda dan beta. Pertama kita turunkan terhadap lambda sama dengan n log lambda diturunkan terhadap lambda sama dengan, jadi turunan dari n log lambda yaitu 1 per lambda atau n per lambda. Mohon maaf, n per lambda ditambah 0. Kenapa ini hasilnya di sini 0? Karena n log beta tidak memiliki parameter lambda. Jadi hasilnya 0 dikurang dengan negatif lambda. Nah, di sini kita menggunakan sifat turunan perkalian, yaitu UV sama dengan U aksen V ditambah V U aksen. Karena di sini ini misalkan dengan U, ini dengan V. Jadi UV aksennya adalah 0 ditambah dengan VU aksennya, U aksennya sama dengan 1 dikurangi dengan lambda U aksen, kemudian betanya yaitu kemudian betanya dikalikan dengan betanya, maaf, dikalikan dengan betanya. Maaf, ini ketinggalan lognya. Ini log. Jadi dikurang dengan sigma I sama dengan 1 pangkat N dikali dengan log 1
tambah beta xi, yang mana xi-nya ini bergerak dari 1 sampai n. Kemudian kita ringkas lagi, kita ringkaskan lagi, kita singkatkan lagi, n per lambda dikurang sigma i sama dengan 1 sampai n kali dengan log 1 ditambah beta xi sama dengan 0, dan ini merupakan maksimum likelihood terhadap lambda. Kemudian maksimum likelihood terhadap beta yang ini tadi diturunkan, ini diturunkan terhadap betanya, sehingga kita mendapatkan hasil ini, n per beta dikurang lambda tambah 1 dikali sigma i sama dengan 1 sampai n xi per 1 ditambah beta xi sama dengan 0. Baik, selanjutnya kita akan melihat Newton-Raphson. Rumus Newton-Raphson-nya yaitu theta s tambah 1 sama dengan theta s dikurang dengan matriks turunan parsial kedua dari theta s inverse dikali dengan turunan pertama dari theta s. Yang mana ini turunan pertama dari theta ini yang kita cari tadi, maksimum rumusnya yaitu dengan maksimum likelihood tadi, turunkan terhadap lambda. Yang pertama turunkan terhadap lambda, dan yang kedua diturunkan terhadap beta. Kemudian yang untuk turunan parsial keduanya, ini dari theta dengan rumus itu turunan parsial dengan rumus matriks ini L double aksen, melambangkan turunan parsial kedua dari theta. Jadi setelah kita turunkan pertama terhadap theta ini, kemudian kita turunkan lagi sekali lagi. Yang mana rumusnya ini dou kuadrat Lx per dou lambda kuadrat. Ini merupakan turunan kedua terhadap lambda, dan ini dou Lx dou lambda setelah dou Lx tadi setelah kita turunkan terhadap lambda, kita turunkan lagi terhadap beta, betanya. Kemudian untuk yang ini dou Lx per dou beta dou lambda, yang mana ini tadi kita turunkan turunan parsial pertamanya tadi kita turunkan terhadap beta, kemudian kita turunkan lagi terhadap lambdanya, dan yang ini dou kuadrat Lx per dou beta kuadrat. Nah, ini merupakan turunan parsial kedua. Setelah kita cari turunan parsial pertama ini tadi, kemudian kita turunkan lagi terhadap beta sekali lagi di beta kuadrat. Baik, langsung saja kita tengok penjabarannya. Kita akan mencari L aksen theta-nya terlebih dahulu, yang sudah kita cari dengan maksimum likelihood tadi. Ini sudah kita cari di maksimum likelihood tadi. Kemudian apa untuk L double aksen theta-nya? Yaitu kita yang ini maksimum likelihood tadi yang kita turunkan terhadap lambda tadi. Ini untuk lambda, turunan parsial kedua untuk lambda kita turunkan kembali. Setelah kita turunkan sekali terhadap lambda, kita turunkan lagi sekali lagi terhadap lambdanya, yang mana kita turunkan n per lambda, kita turunkan terhadap lambda sekali lagi menjadi n per lambda kuadrat. Kemudian
Kenapa ini di sini tidak diturunkan terhadap lambda? Karena tidak memiliki parameter lambda, jadi hasilnya 0. Jadi ini dikurang 0. Ya, seperti inilah n per lambda kuadrat. Kemudian turunan parsial kedua terhadap beta kuadrat. Setelah kita turunkan tadi dengan mencari maksimum likelihood-nya, kemudian kita turunkan sekali lagi terhadap beta, di mana turunan dari n per beta ini diturunkan terhadap beta sekali lagi, yaitu n per beta kuadrat dikurang dengan sifat-sifat turunan tadi, sifat turunan perkalian UV sama dengan UV aksen ditambah VU aksen. Jadi yang kita anukan cuma V aksennya terhadap beta yang hanya memiliki parameter beta. Kemudian ini tetap negatif lambda tambah 1 kali sigma. Kemudian xi per 1 ditambah beta xi diturunkan sekali lagi terhadap beta menjadi xi kuadrat per 1 ditambah beta xi dikuadratkan. Kemudian kita akan mencari turunan parsial dari dou Lx per dou beta yang sudah kita turunkan terhadap beta tadi, kita turunkan lagi terhadap gamanya. Terhadap betanya. Kita turunkan lagi terhadap betanya. Karena n per x tidak memiliki parameter beta, jadi hasilnya 0 dikurang sigma xi diturunkan terhadap sigma log, mohon maaf ini ada tinggal, sigma log xi per 1 ditambah beta xi diturunkan terhadap beta, turunkan lagi terhadap beta, jadi sama dengan negatif sigma i sama dengan i 1 sampai n dikali dengan xi per 1 ditambah beta xi. Kemudian kita akan mencari turunan terhadap beta ini diturunkan terhadap lambda. Dari turunkan terhadap beta, kita turunkan terhadap lambda. Mana n per beta diturunkan terhadap lambda hasilnya 0. Kemudian ini lambda tambah 1 diturunkan terhadap lambda hasilnya 1. Dan xi per 1 ditambah beta xi hasilnya 0. Kita menggunakan sifat turunan perkalian, yaitu UV sama dengan UV aksen ditambah VU aksen. UV aksen tambah VU aksen. Nah, sehingga kita mendapatkan negatif lambda I sama dengan 1 sampai N dikali I sama dengan 1 sampai N XI per 1 ditambah beta XI. Kemudian selanjutnya kita masuk, nah beginilah bisalah kita lihat ini kan rumus dari Newton-Raphson tadi. Terus kita jabarkan rumus itu, yaitu theta S-nya itu yaitu lambda. Kita mulai dari lambda, misalnya lambda 0. Kita mulai dari lambda 0 pada data dan beta 0. Beta 0 pada data dikurang dengan L double aksen theta S. L double aksen theta S-nya kan tadi merupakan turunan yang udah kita cari, yaitu matriks Hessian. Matriks Hessian
dari ini Roderick Hessian dari turunan yang telah kita cari tadi. Inverse. Kemudian dikali dengan turunan parsial, turunan parsial pertama terhadap lambda dan turunan pertama terhadap beta tadi. Mana rumusnya telah kita cari pada slide sebelumnya. Baik, hanya sekian mungkin dari saya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dari uraian dari penyelesaian permasalahan yang telah kita berikan. Semoga apa yang telah disampaikan tadi dapat memotivasi bagi seluruh mahasiswa Indonesia untuk terus bersemangat melakukan berbagai kajian riset. Radio Institute bersama saya Dr. Raduyendra undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.